Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir kembali, menyempatkan waktu dan tenaga serta pikiran kita untuk mempelajari bahasa Arab ya, yang mana sering ya kita ingatkan bahwasanya bahasa Arab adalah salah satu bidang bahasa yang sangat penting bagi seorang muslim tentunya, terutama untuk menjadi langkah awal mendalami serta mempelajari agama Islam, baik itu dia mempelajari fikih, mempelajari tauhid, akidah, kemudian hadis serta cabang-cabangnya ya. Itu semua tidak lepas dari pelajaran-pelajaran bahasa Arab seperti nahwu dan sorofnya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk dan membaca pelajaran yang ketiga ya. Di sini permintaannya adalah iqra'il mithala al-atiyah summa hawwilil jumalal atiyata mislahu. Yang pertama diminta adalah iqra'il mithalal atiyah. Bacalah contoh di bawah ini. Ini dia contohnya. Tsumma hawilil jumalal atiyata mislahu. Kemudian kita diminta merubah ya kalimat jumal, ini kalimat ya, berikutnya seperti dengan contoh. Contohnya adalah hadza kitabun. Ini contohnya hadza kitabun. Ya, yang awalnya dari sini kita rubah menjadi yang di sebelahnya. Nah, ini dia. Kita diminta berubah menjadi seperti ini. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ya, ini miliknya Muhammad. Nah, ini dia yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Dan kalau mau kita rinci sebenarnya bisa ya. Mungkin yang sudah belajar nahwu mungkin bisa sambil diingat-ingat. Nah, hadza ini kalau dalam nahwu ini disebut dengan mubtada. Nah, disebut dengan mubtada. Adapun al-kitabu ini disebut sebagai badal. Nah, disebut sebagai badal. Adapun huruf jar lam dan Muhammadin ya, jumlah jar dan majrur, inilah dia khobarnya. Nah, jadi ini mubtada ya. Mubtada. Kemudian ini badal ya, badal tadi. Nah, jar dan majrur ini adalah khobarnya. Nah, begitu ya. Nah, ini sedikit rinciannya. Kita diminta dirubah seperti contoh ini. Nah, kita diminta dirubah seperti di contoh. Yang pertama ada hadza tabibun. Hadza tabibun. Ini adalah seorang dokter. Nah, kita diminta berubah seperti contoh. Maka dia berubah menjadi ya hadza tabibu. Hadza tabibu minal Hindi. Dokter ini dari India. Kemudian hadhihi sayyaratun, ini adalah sebuah mobil. Mudah saja ya, tinggal dijawab hadhihi as-sayyaratu. Nah, as-sayyaratu lil mudiri. Mobil ini miliknya kepala sekolah. Dzalika waladun, itu adalah seorang anak kecil laki-laki. Mudah saja ya. Dzalikal waladu ya ibnul mudarrisi. Anak laki-laki itu adalah putranya guru itu. Tilka saatun, itu adalah sebuah jam. Ya, jam. Maka dirubah menjadi ya tilka as-saatu. Mohon maaf. Tilka as-saatu ya min suwisaro. Min
Suwi harusnya di sini ya, saro. Nah, ini di ro. Min suwi saro. Jam itu dari Swiss, ya. Hada baitun, ini adalah sebuah rumah. Nah, berarti hada al baitu lil muhandisi. Rumah ini miliknya insinyur itu. Kemudian di nomor 6 hada qalamun. Ya, kita jawab dengan cepat. Hadal qalamu, ya, li Abbasin. Pena ini adalah miliknya Abbas. Dzalika rajulun, ya. Dzalika rajulun itu adalah seorang laki-laki. Dzalika ar-rajulu muadzinun, ya, muadzinun. Nah, ini dia. Dzalika ar-rajulu, laki-laki itu. Nah, ini disebut dengan mubtada, ya, mim mubtada. Ar-rajulu badalnya, ya, maka badal dia kembali ke sebelumnya. Muadzinun, ya, adalah seorang muadzin, maka ini disebut dengan khobarnya. Begitu. Kemudian nomor 7 hadhihi baidotun, ini adalah sebutir telur, ya. Maka hadhihi al-baidotu, ya, telur ini kabirotun, besar. Hadza mindilun, ya, hadza mindilun, maka berubah menjadi hadzal mindilu, hadzal mindilu wasikhun, sapu tangan ini kotor. Terakhir nomor 10 hadhihi haqibatun, ini adalah sebuah tas, ya. Maka hadhil haqibatu lil mudarrisitas, ini adalah miliknya guru itu. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 sama permintaannya, iqra'il mithal al-atiyah, bacalah contoh berikut ini contohnya. Tsumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu, kemudian susunlah, ya, sebuah pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan contoh. Contohnya, ma'asyiral muslimin, di sini ada gambar buku. Contohnya, liman hadal kitabu, milik siapakah buku ini? Begitu ya dalam penerjemahannya. Liman, milik siapakah? Ya, buku ini, ya. Kemudian jawabannya adalah kita jawab hadal kitabu, ada dalam kurung, li Muhammadin, buku ini adalah miliknya Muhammad, ya. Langsung ke nomor 1, ada gambar qalamun, ya. Maka pertanyaannya adalah mudah, tinggal nanti kita praktekkan, ya. Liman, ya, hadal qalamu, liman hadzal qalamu, milik siapakah pena ini? Jawabannya, ya, hadzal qalamu, ada Abbas, berarti li Abbasin. Nah, li Abbasin, hadzal qalamu li Abbasin. Ada kunci. Nah, ada kunci. Liman, ya, hadzal miftahu, miftahu, milik siapakah kunci ini? Ya, hadzal miftahu, dijawab hadzal miftahu li aliyin. Nah, li aliyin. Kemudian nomor 3 ada gambar mobil. Liman, ya, hadhis sayyaratu, milik siapakah mobil ini? Hadhis sayyaratu lil mudiri, miliknya kepala sekolah itu. Ya, aduh, kelewatan ya, lil mudiri. Kemudian nomor 4
ada gambar sapi. Ya, kalau kita lihat ciri-cirinya sepertinya sapi betina. Ya, liman hadhil ya baqaratu. Liman hadhil baqaratu, milik siapakah sapi betina ini? Hadhil baqaratu, jawabannya adalah hadhil baqaratu, hadhil baqaratu lil fallahi, lil fallahi. Nah, kemudian nomor 5 ada gambar hatas. Nah, liman masih sama seperti contoh, liman hadhil haqibatu, milik siapakah tas ini? Hadhil haqibatu, ya hadhil haqibatu, aduh, hadhil haqibatu lil mudarrisi, ya lil mudarrisi. Kemudian ada kursi, ya kemudian ada kursi, liman, ya hadzal kursiyu, liman hadzal kursiyu, ya hadzal kursiyu, hadzal kursiyu li ammarin. Nah, li ammarin. Ya, kemudian ada ayam betina. Ya, liman hadhihi ad-dajjajatu. Ya, milik siapakah ayam betina ini? Hadhihi ad-dajjajatu, ya tidak muat ya, li bintil, kita tambahkan lam, li bintil fallahi, miliknya putri petani itu. Nah, kemudian ada jam, ya kemudian ada jam, liman, ya hadhihi as-sa'atu, as-sa'atu, milik siapakah jam tangan ini? Ya hadhihi as-sa'atu, mudah saja, hadhihi as-sa'atu libni. Nah, libni al-mudiri, miliknya putra kepala sekolah itu. Ya, nomor 9 ada gambar rumah, ya liman hadzal baitu, liman hadzal baitu, hadzal baitu, hadzal baitu lit, ya tinggal ditambahkan huruf jar lam, lit tabibi. Ya, kemudian nomor 10 terakhir, ya liman hadhil mil'aqatu, milik siapakah sendok ini? Hadhil mil'aqatu, ya hadhil mil'aqatu lit talibi, miliknya siswa itu. Alhamdulillah kita selesai menjawab satu persatu dari latihan yang keempat. Kita berpindah ke latihan yang kelima. Nah, latihan yang kelima ini ma'asyiral muslimin, kita perlu sedikit memperhatikan, ya memperhatikan adalah ta'ammal al-amsilata al-atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan adalah al-baitu, ya al-baitu. Kenapa kok dia di dhammah? Ya karena sebelumnya tidak ada apapun. Ya, sebelumnya tidak didahului oleh apapun. Maka pada asalnya sebuah isim atau kata benda dia selalu dalam keadaan
dhammah sampai nanti ada faktor yang merubahnya. Contoh, ya, contoh di sebelahnya adalah apabila dia termasuki atau didahului oleh huruf jar fi. Maka yang tadi awalnya dhammah dia berubah menjadi kasroh. Nah, begitu. Jadi semuanya itu perubahan-perubahan harokat ada faktornya. Ya, siapa sih yang merubah dari keadaan aslinya yang sebelumnya dhammah tiba-tiba menjadi kasroh dan seterusnya. Nah, kemudian setelahnya ada minal, didahului oleh huruf jar min. Nah, minal baiti. Kemudian ila al baiti. Nah, ini pada baris yang pertama. Baris yang kedua adalah al mustashfa. Nah, al mustashfa ini, ma'asyiral muslimin, perlu kita perhatikan bahwasanya ini disebut dengan alif. Nah, disebut dengan alif maksurah. Begitu ya. Nah, ketika dia didahului oleh huruf jar fi, nah, maka dia tidak bisa menjadi al-mustashfa. Nah, ini tidak bisa. Karena kenapa? Karena alif, ma'asyiral muslimin, itu tidak bisa menerima harokat. Ya, jadi tidak bisa dia menerima fathah, kemudian dhammah, kemudian kasrah, ini tidak bisa. Ya, dia cuma bisa satu harokat saja, yaitu adalah sukun. Nah, itu adalah sukun. Mustashfa, ya, fil mustashfa tidak ada perubahan, minal mustashfa tidak ada perubahan lagi, ilal mustashfa tidak ada perubahan lagi. Nah, ini disebut dengan tadi alif maksurah. Nah, akan lebih jelas, akan lebih detail lagi nanti di pelajaran shorof, atau mungkin di pelajaran nahwu juga ada nanti. Kemudian Amerika, ya, kemudian baris berikutnya ada Amerika. Ini sama ya, termasuk dari alif. Perhatikan, bedakan antara alif dengan hamzah. Kalau ini alif, kalau hamzah itu ini. Nah, ada kepalanya hamzah. Nah, ini hamzah, kalau yang ini adalah alif, di bawahnya adalah alif. Nah, fi Amerika, tetap fi Amerika tidak bisa menerima harokat. Min Amerika tidak bisa menerima harokat. Ila Amerika sama dengan yang di atasnya. Kemudian Almania, ya, Almania, Jerman. Ini juga sama, alif tidak bisa menerima harokat, hanya bisa menerima satu saja, yaitu adalah sukun. Fi Almania, min Almania, ila Almania. Apapun ya yang mendahuluinya, maka dia tetap pada satu kondisi, yaitu adalah sukun. Nah, itu dia ma'asyiral muslimin, inti dari pelajaran yang kelima ini. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk membaca dan menulis, ya, tujuannya agar lidah dan telinga kita menjadi terbiasa. Kemudian uktub, agar tangan kita pun juga terbiasa, sehingga ya seluruh panca indera kita pun menjadi terbiasa dengan bahasa Arab dan bisa menancap di dalam ingatan kita. Nah, insya Allah nanti yang ini akan kita baca di pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Nah, demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.